Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma وتمم لنا بالخير اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ورسالته وأمان ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وقال أيضا العالم الفاضل الورع الكامل الشيخ محمد نواوي البنتاني الجاوي رحمهم الله ونفعنا بموضوع علومهم في الدارين آمين. الباب السابع في فضيلة السواك. Masih bahas tentang fadilah siwak. Yang umrah kemarin tidak ada. Enggak. Dan pengeran itu buatan lilo dan kawulane lek buatan dikir bisa kadang dilakukan sakit. Akhirnya nyebut. Pun mulai balik. Hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tibu afwahakum bisiwaki." Fa innahu qari'ul Qur'an. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya tibu ay bi izalatir raihah al-karihah, jadikan sesuatu yang keluar dari mulut kalian yaitu wangi. Maknanya bukan gini, jangan pakai minyak wangi disemprot dalam mulut, bukan gitu, bukan tepatnya. Ini wangi, minyak wangi apa yang paling mahal apa? Ini wangi disemprot ya, pahit dengan gitu. Maknanya adalah tetap fadilah siwak, yaitu dengan bersiwak. Raihah al-karihah, bau yang tidak sedap. Bisiwaki dengan siwak. Jadi fadilah siwak adalah menetralisir bau mulut. Ya, sekali lagi mulut adalah sentral dari setiap apapun yang masuk ke dalam perut kita. Semua melalui apa? Fa'innahu qari'ul Qur'an. Ini paling istimewa. Masya Allah. Ada hadis Nabi Muhammad yang menganjurkan bersiwak gara-gara siapa? Paling utama, fa innahu qari'ul Qur'an. Karena mulut kita ini jalur satu-satunya yang akan dilalui Al-Qur'an. Maknanya apa? Setiap orang yang melafalkan ayat itu berasal dari mulut. Saking istimewanya. Niat ta'ziman wa takriman li ayatil Qur'an, untuk menghormati dan memuliakan ayat Al-Qur'an dengan siwak. Agar apa? Setiap ayat yang keluar dari lisan kita atau mulut kita tidak berbarengan dengan bau yang tidak sedap. Maka ini termasuk bagian daripada akhlak atau etika. Saking keistimewanya sih masih dipikirkan oleh Nabi. Kenapa harus bersiwak? Karena mulutmu itu merupakan jalur keluarnya ayat Al-Quran ketika kita dalam tadarus Quran.
Selain itu juga saking istimewanya Quran, ya, setiap lisan kita yang melafalkan Al-Quran itu likulli ayatin sa'adah, setiap ayat yang keluar itu insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita semua. Semoga kita termasuk ahli Al-Quran, orang yang senantiasa menjaga dan membaca Al-Quran. Bahkan fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Saking istimewanya Quran yang keluar dari lisan kita atau mulut kita, kita diberitakan oleh Allah sebelum engkau membaca Al-Quran jangan lupa berta'awud. Apa? Ta'awud. Apa ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena Allah tidak ridho ketika ayat ini dilafalkan bebarengan dengan godaan-godaan setan yang sangat terkutuk. Makanya ketika membaca Al-Quran termasuk bagian dari kesunahan yaitu membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jahron kana au sirron, baik itu dilantangkan atau disamarkan atau didirikan, semua berfaedah. Saking keistimewaan seperti itu, Allah ingin jaga kemurnian daripada Al-Quran. Wal Quran bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Quran itu sudah majid. Majid itu mulia, terjaga fi lauhin mahfuz. Bahkan orang-orang muqarrabin, semoga kita termasuk orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan fa amma in kana minal muqarrabin, kemudian apa? Fa raihu wa raihanu wa jannatun na'im. Ini keistimewaan. Orang-orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin, itu sudah dapat jaminan 3 oleh Allah. Faraihu wa raihanu wa jannatun na'im. Kalau dalam tafsir ar-rauh itu artinya tumaknina, yaitu ketenangan. Orang yang semakin dekat dengan Allah, karena ini ada satu kesinambungan dari sibab, fadilah sibab yang barokah bersifat itu karena menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran. Yang keluar pasti dari mulut kita. Kita tidak menghukumi sesuatu yang kita baca dalam hati, ya. Kita tidak menghukumi sesuatu yang kita baca dalam hati, karena ini ada fadilah sifat. Rauhun itu maknanya tenang. Sudah dapat jaminan oleh Allah, pasti dapat ketenangan. Kemudian warroihan, roihan itu asal kata dari atau pengambilan kata dari min syajari tayyibin atau min syajarati tayyibatir raihah, dari pohon yang mengeluarkan bawang, apa istilahnya, kayu sing wangi, apa? Gaharu. Apa? Gaharu. Kemudian apa? Wajannatun na'im, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Maka dalam tafsir dijelaskan walahu tibu raihatin inda qaddi ruhi, maka dia yang senantiasa menjaga dari sesuatu yang tidak baik atau tidak nyaman baunya, yaitu bau yang tidak sedap, itu yang keluar dari mulut dengan bersifat. Dikatakan bahwasanya mereka adalah orang muqarrabin yang ketika rohnya diangkat oleh Allah, alias dicabut, walahu tibu raihatin inda qaddi ruhi, maka baunya wangi. Sampai orang-orang kita itu berani meyakini seperti itu. Mampunya minyaknya bapak, padahal orang tuanya sudah meninggal. Mampu minyaknya
Ada nggak yang seperti itu? Ada ya? Terngiang-ngiang. Nah, jenengan harus yakin bahwasanya orang tua jenengan ini benar muqarrabin. Oh, aku punya panggil bapak ya. Jangan diartikan bapak orang setan gitu ya. Berarti ada ngomong tulis sampai nambah setan aja. Jenengan tuh diyakini minal muqarrabin. Orang tua kita adalah orang yang lebih dahulu sujud daripada kita, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nikmat sekali nyentuh orang tua kita. Kenapa? Setidaknya orang tua kita itu orang yang pertama kali mengajarkan kita sujud kepada Allah. Logika sederhana, kenapa kita minta keturunan? Mestinya mindset kita bukan yang lain, bukan supaya bisa menurunkan harta kekayaan kita, bukan. Utamanya jenengan harus punya niatan cek ono sing nerusno sujud nanggone ngadepe Allah. Di hadapan cek ono sing nerusno sujud. Cek dadi amal jari jannah. Semoga kita termasuk muqarrabin. Anak turun kita muqarrabin. Wa fi hadits rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud bi isnad hasan. Ada hadis yang sanadnya hasan. Bunyinya seperti apa? Takhallalu fa innahu nadhafatun wa nadhafatu tad'u ilal imani wal imanu ma'a sahibihi ay fil jannah. Takhallalu, bahasa sederhananya ini kan kalau habis makan terus boleh tusuk gigi dulu, apa istilahnya? Bahasa Indonesia apa itu? Bahasa Jawa sering gitu. Apa bahasa Indonesia? Salah kuliah bisa ya. Sebab maknanya wal makna akhriju ma bainal asnan minat ta'ami bi khalali. Keluarkan daripada sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi, karena ini termasuk bagian daripada sunnah. Diperintahkan sama Nabi. Kenapa? Karena faedahnya adalah fa'inahu nadhafah, karena itu menjaga kebersihan. Wa nadhafatu tad'u ilal iman, setiap kebersihan pasti mengarahnya kepada keimanan. Wal imanu ma'a sahibihi apa aifil jannah, dan orang yang senantiasa menjaga kebersihan atas dasar keimanan, maka itu akan senantiasa barengi membersamai sampai kelak di surga. Makanya Pak Bu, wong selilitan ini termasuk bagian daripada sunnah. Sudah kau coba Pak ayo apa berjejak mangan daging bingung ngambil tusuk gigi. Untuk nih bolong kan? Sumpah ini. Lo itu termasuk kalau Pak Ayah gitu ngomong sunnah. Berarti sampean tidak ada alasan menolak atau tidak mengajak saya untuk makan rawon. Tidak ada pelarangan. Saya punya senjata tusuk gigi. Jadi mentang-mentang bolong kaki gak oleh dijak mangan daging. Padahal mana enak, ada iga, ada sop buntut, itu gak oleh kabeh bingung. Makanya jenengan harus sedia tusuk gigi bagi yang bolong-bolong. Maka apa? Termasuk bagian daripada sunnah. Pun digojlok. Terus gak ngajak sampean Pak, bukan ngejak mangan bingung kalau tusuk gigi. Fa'ina dzalika nadhafatun li fami wal asnan, karena takhallal tadi menyela-nyela atau membersihkan sela-sela daripada gigi itu termasuk bagian dari kebersihan yang berfungsi untuk mulut dan gigi. Karena jangan sampai kita itu setelah makan sudah harus ada upaya, kalau ada sisa makan hilangkan dulu, karena bagian daripada sunnah. Pemenang ambil pamer sama teman-teman. Apa? Ini kemarin makan iga kita itu no sampean. Ya tak cerita itu kan? Gitu Pak? Iya. Tak itu. Bahasanya habis makan apa? Sop buntut dulu iga. Mari kita lihat. Waktu riwayatin ada satu riwayat lagi. Fa'inahu musyihatun. Maka sesungguhnya menjaga kebersihan tersebut atau takhallal
menyela-nyela itu musihatun linabi wa nawajibi, yaitu menjadikan gigi taring dan gigi geraham itu menjadi sehat. Faktor utama kita itu masih diberikan kenikmatan umpama gigi utuh itu nikmat kan. Bayangkan kalau sudah tidak punya gigi, daging itu rasanya kayak permen dimuti ya katiku meskipun nikmatnya itu hilang, paham ya? Nikmatnya satu hilang. Maka jenengan beruntung walaupun masih punya beberapa gigi, beberapa ejel gigi, tapi masih bisa mengunyah, masih nikmat. Tiba-tiba sampai makan langsung ditelan, bingung ya. Jadi itu semua merupakan ada keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat nikmat-nikmati tetap nggak ngalahin nikmati gigi asli. Gigi palsu pun tidak senikmat ketika kita masih memiliki gigi asli. Kadang kadang kecantol satu ini. Melok produk untuk gampang. Waduh, melok ini kan tengah ini semi palsu ya. Saya ditanya sama orang di tempat saya, Gus, ada orang mati meninggal, ya, terus lupa Gus ahli waris itu. Bahwasanya orang tuanya itu pernah masang gigi palsu. Saya tanya, masuk pegah. Lek mas kan ngalah lali anak turunan ini. Mas kok lali. Bilang, lek mas mesti kalah dia oleh bapak ibu pak mereka sebagian ini. Ya tau mas, tidak apa-apa. Masang gigi palsu pakai emas tidak apa-apa. Baik lagi-lagi maupun perempuan, karena ada satu kemanfaatan. Gigi palsu emas boleh. Jadi dulu itu ada bukir ya, tahu bukir ya? Kalau ting gitu, jadi pakai emas. Jadi saya tanya, emas waktu dalam emas kan ada lek emas bicara emas. Tapi ala kuliah hal sebagai hakul mayit, kalau itu terjadi mestinya harus dicabut karena sesuatu yang tidak asli menempel pada mayit. Ketika mayit tersebut, ketika orang tersebut meninggal, maka wajib dilepas selama tidak menyakiti. Kalau penyakit tidak, karena kadang gigi itu yang bisa masang secara pas, ya orangnya nggak mungkin si pasang untuk kono kan. Ada nggak yang pakai gigi palsu pasang untuk kecuali dokternya ada ya. Wah, kadang anak itu udah ibu, padahal ibu ide. Itu kalau sampai penyakit itu itu masalah fikih. Sekali lagi masalah fikih. Sekali lagi takhalal atau menyelam membersihkan itu menjadikan sehat gigi taring dan gigi geram kita, yang mana keduanya adalah alat atau media utama untuk apa? Mengunyah, untuk menikmati makanan. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang tidak mau mengajak Anda makan daging, silakan Anda bawa senjata apa? Tusuk gigi. Jangan sampai Anda tidak mengajak saya. Ketika Anda tasyakuran, suguhani daging terus aku ditinggal, tak boleh. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, rahimallahul mutakhallidin min ummati. Kan masalah menyela-nyela itu bukan hanya gigi saja, tapi konteksnya di sini pembahasannya adalah substansinya adalah tentang fadilah siwak, otomatis masuk. Orang yang menyela-nyela dalam hal apapun min ummati, dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil wudu'i, dalam perihal wudu. Makanya wudu panjenengan itu jangan sekedar mengalirkan air saja, harus di sela-sela, terutama jari jemari baik tangan maupun kaki, harus di sela-sela. Apapun yang sekiranya jenengan itu ragu tidak teraliri air, maka jenengan punya tugas yaitu takhalal, yaitu menyela-nyela. Air wal ghusli, ada juga mandi, termasuk bagian dari mandi, bagian-bagian yang bisa terjangkau, akan tetapi jenengan yakin atau jenengan masih ragu ini kena air apa tidak, maka takhalal. Ini termasuk dapat rahmatnya Allah, rahimallah. Bahasa seperti ini saja
sangat istimewa, pembahasan menyela-nyela saja dapat rahmatnya Allah. Apalagi pas tusuk gigi. Makanya sekali lagi tusuk gigi ini sebagai dari menyela-nyela. Tusuk giginya atau membersihkan sisa makanan yang menempel di gigi, di sela-sela gigi ini sunnah. Bisa jadi haram kalau setelah ambil dengan toilet orang koncone lagi ya. Jadi tak kayak dia, aku mari makan sop buntut. Ki haram dengan toilet orang koncone haram. Tusuk giginya sama pergerakan itu fi'lul fa'il namanya. Ada suatu tindakan membersihkan itu namanya sunnah. Jadi haram lagi toilet orang kancane ya haram. Kalau tidak dikei dagingnya ditoleti apa nih? Sering lihat ayat fi syukurihim, baik ketika mandi menyela-nyela rambut, meratakan, entah itu pakai sampo atau tidak pakai sampo, termasuk bagian dari sunnah menyela-nyela rambut, khususnya rambut yang tebal. Fil wudu'i wa ta'ami, dan makanan, ay min athari ta'ami, yaitu tadi sisa-sisa daripada makanan, termasuk dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bi ikhraji ma baqiya minhu bainal asnan, yaitu mengeluarkan sisa-sisa yang menempel atau nyangkut di sela-sela gigi. Wa fi hadzal hadithi nudiba taqlilus syu'ur fit thaharah, karena dasar hadis ini disunahkan atau menjadi sunnah perilaku atau sebuah tindakan menyela-nyela rambut ketika dalam keadaan toharo, itu bersuci, baik itu mandi sunnah maupun mandi wajib. Wa takhlilul asnan min athari ta'am, dan menyela-nyela atau mengambil sisa makanan yang menyangkut di gigi. Da'a sallallahu alaihi wasallam lahum birrahmah. Baginda Muhammad mengajak dan mendoakan bagi mereka yang ada upaya membersihkan sisa daripada makanan yang menempel di gigi dengan rahmah, dengan kasih sayang. Li ikhtiyatihim fil ibadah. Kenapa? Karena Nabi peduli terhadap ibadah kita. Bayangkan masalah selilitnya dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita menghadap Allah. Allah itu mencintai sesuatu yang indah, maka yang tidak indah tertolak oleh Allah SWT. Apa tujuannya? Ini termasuk bagian dari akhlak kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa doa iftitah sebagian daripada kita membaca ini wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Saya menghadap, namanya orang menghadap itu satu tidak akan berpaling, dua menghadap itu lawan bicara saja duduk seimbang ataupun mata saling menatap, pembicaraannya fokus, itu namanya menghadap. Bagaimana tersembunyi kita, orang kita ajak lawan bicara, ya ngomong sampai tangan. Salah tidak mau noleh terus ngomong sama tangan. Bagaimana tersembunyi kita? Nah, ini termasuk ajaran baginda Muhammad SAW menghadap Allah dengan kesempurnaan, dengan upaya yang kita mampu. Termasuk bagian yang sering kali tidak pernah kita tinggalkan, yaitu makanan. Fayata'akkadu al-i'tina bihi lidukhuli fi da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepedulian itu termasuk bagian kuat tentang ajakan dan doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang rahmah atau kasih sayang. Makanya penting, siwak itu penting. Saya baca sebetulnya apapun yang mendengarkan pelajaran ini, ada suatu ketika ada seorang murid itu diperintah oleh gurunya, karena ba'du talamid yaqra'u ala syaikhihi bab siwak. Sebagian murid itu disuruh baca pas ngaji itu bab siwak. Kemudian ketika dia mau membaca, maka syekh atau gurunya mengingatkan bahwasanya idza lam yakun ma'aka siwak fala taqra. Kalau kamu mau baca bab siwak, terus kamu tidak punya siwak, jangan baca.
Maknanya apa? Al-ilmu bil amal. Ilmu itu harus dengan amal. Al-ilmu alaika hatta ta'mala bihi. Ilmu itu masih belum milikmu. Kalau kamu sudah mengamalkan, baru ilmu itu betul-betul milikmu. Contoh sederhana, orang paham mekanik, orang paham mesin, dia dikatakan pintar, mahir, cerdas dalam perihal permesinan, itu setelah dia ada tindakan. No bengkel wong itu gitu. Nah, gitu ya. Tapi ngomong pinter, tahu garap, gak tahu, tapi cara ngomong pinter, berani sampai dalam mobil dulu, tidak berani. Atau naruh barang kita, sepeda atau mobil kepada orang yang belum diketahui betul praktek. Maka ya diupayakan, kalau masih belum punya siwak, diupayakan untuk ada siwak baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada yang mengatakan dalam kitab Fawaidul Muhtaram, lau yubahu siwak, kalaupun siwak itu berani atau ada orang yang berani menjual bi alfi riyalin dengan 1.000 real. Nah, 1.000 real Saudi berapa sih? Berapa? Anggap aja 1 realnya 5.000, berarti 1.000-nya berapa? 5 juta. Ada orang yang bilang diskusi waktu 5 juta. Seorang ulama saking jaga fadilahnya siwak mengatakan yang bagi syirahu turun. Orang siwak 5 juta. Gak suka telepon, gak suka foto, gak suka selfie. 5 juta. Mending tunggu segini juga. Salah kayak sok kawe joinan kayak gitu ya kira-kira. Maka apa yang terjadi? Ya mesti emane, tapi seorang ulama karena ada fadilah sifat yang bagi syirah itu pun. Karena apa? 5 fihi min kathratil fadail. Karena dalam sifat itu banyak kefadilahan yang kita dapat. Termasuk sunnah baginda Muhammad SAW yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Kemarin saya jelaskan ada 3 perkara. 1, mandi di hari Jumat. Nabi tidak pernah meninggalkan, walaupun hukumnya sunnah. Kemudian bersiwak, kemudian memakai pewangian atau minyak wangi. Ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu mandi pada hari Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya yang laki-laki mau Jumatan. Kemudian apa? Bersiwak, kemudian memakai minyak wangi. Ojo gawe minyak kayu putih terus apa? Minyak apa? Minyak nyam atau vakum gitu ya. Jadi sekali-sekali pakai minyak wangi gitu. Ojo vakum, nah, membukal diri sopoy, mari kering angin gitu. Jadi ini termasuk bagian daripada kesunahan Nabi Muhammad SAW. Fadilah daripada bersifat sekali lagi menjaga min raihatil karihah, bau-bau mulut yang tidak sedap. Nabi Ibrahim itu dalam munajatnya itu simpel. Saya tidak menyebutkan banyak, salah satunya, tapi berurutan. Nabi Ibrahim itu setelah berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolih. Ya Allah, anugerahkan kepada saya pelajaran besar, hikmah. Jadi hikmah ini termasuk permintaan para nabi. Jadi kalau ada orang mengalami kesusahan, kemudian saudara sabar, dikoli hikmahnya. Nah ini niru torikonya para nabi. Setiap perkara apapun dicari hikmah. Salah satu doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolih. Sekelas nabi minta diajari oleh Allah agar mendapatkan pelajaran hikmah dan minta berkumpul dengan orang-orang saleh. Setelah ini, setelah kalimat doa ini yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, beliau mengatakan waj'alni lisana sidqin fil akhir. Permintaan Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikan sesuatu yang keluar dari mulut saya
sesuatu yang sidqin itu murni, tanpa ada aling-aling, tanpa ada tendensi, murni kebenaran. Yaitu paling utamanya adalah la ilaha illallah fil akhir, sampai akhir hayat. Ini munajatnya beliau, pingin yang keluar dari lisan beliau itu sesuatu yang pasti mendatangkan manfaat. Maka dalam tafsir itu dijelaskan waj'alni dzikran husna atau hasan. Jadikan sesuatu yang keluar dari mulutku ini zikir yang baik atau tutur kata yang baik. Wasam'atan thayyibatan, barokah daripada sesuatu yang keluar dari mulut ini yang mendengarkan yang baik. Kemudian apa? Wa atharun kariman, dan sesuatu yang keluar daripada mulut ini mendatangkan efek atau manfaat yang mulia. Jadi kadang ini kita tidak sadar, satu omongan, saya sering ngomong, barangkali pernah saya jelaskan di sini. Ada dua perkara yang tidak boleh tertinggal, baik dan benar, atau dibalik benar dan baik. Itu harus satu kesatuan. Tidak boleh baik saja, tidak boleh benar saja. Anda mengingatkan saudara Anda benar atau baik, tapi ketika mengingatkan harus dengan cara yang benar. Baik saja tidak benar tidak cukup, benar saja tidak baik juga tidak cukup. Maka Nabi Ibrahim ini berdoa, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Nah, ini saking jaga-jaganya Nabi Muhammad mengajarkan supaya kita apa yang keluar dari mulut kita ini sesuatu yang baik. Maka salah satu fadilahnya adalah jangan meninggalkan bersih. Kita yakini, saya meyakini, saya pribadi meyakini, silakan panjenengan meyakini atau tidak. Insya Allah orang yang senantiasa bersiwak itu lisannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak sedikit sabtu lisan, rasa omongan sedikit. Karena apa? Dia sudah menjalankan kesunahan baginda Muhammad SAW. Setidaknya kalau dia mau mikir. Ini barokahnya orang yang bersifat. Nah, tak lain adalah mengikuti baginda Muhammad SAW. Kalau sudah mengikuti Nabi, maka dalam Al-Quran itu "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin fattabi'ha". Kemudian Allah jadikan kepada kita sebuah syariat, yaitu tuntunan, sesuatu yang mengadopsi dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang dicontoh. "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin fattabi'ha". Kemudian Allah mengingatkan, kalau kamu sudah tidak mau ikut syariat, maknanya sunah-sunahan, sekali siwak-siwakan minimal ini semua, sekali sholat-sholat sunnah, sekali poso sunnah, sekali sedekah, urusanku diri. Kemudian apa? Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Allah mengingatkan jangan sekali-kali engkau menolak syariat dengan cara mengikuti hawa nafsu yang tidak tahu jeruk-jeruknya karena hawa nafsu. Makanya kita tuh, masya Allah, kita beruntung. Setidaknya apa yang kita lakukan itu menyontoh, paling tidak menyontoh orang tua kita. Sampai lapor loman, untuk loman. Enak deh, enak. Sampai kok lapor seneng ngaji, biar itu seneng ngaji. Ada yang gitu. Kalau jenengan ngomong sampai kok loman, wis ngene iki aku, pakai duit yang mana? Kira-kira tanggapan orang ini bagaimana? Sombong nih. Fir'aun ini gak sampai kok kalah kali Fir'aun nih. Kira-kira dibalas seperti itu. Kalau mengandalkan dirinya sendiri. Tapi kalau mana untuk loman awak dhewe bukan gak loman. Ajarannya kok bisa duit dari ben untuk aku sudah kalau macam 1 juta, aku 50.000 lah. Waduh 50 ya. Beda nol kan itu. Tapi kan tidak meninggalkan bahwasanya ada aturan syariat contoh yang pernah dicontohkan orang tua. Kemudian kita meniru, enak. Ya seperti ini kita bersifat kenapa ya? Kita pernah ngaji siwak, kemudian kita bersifat anak guru kita bersifat. Atau sebelumnya sudah kita lihat orang tua kita, guru kita bersifat, kita tiru sudah. Tidak repot.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda bahwasanya la tatakhallalu bil asi war raihan. Jangan sekali-kali engkau membersihkan sela-sela gigi atau bersiwak bahasanya dengan bil asi war raihan. Asi itu bukan air susu, bukan. Asi raihan itu kayu yang wangi. Ojo sampai jenengan itu nanggung, Ustaz. Lek pengen wangi bisa tak besi kok gak haru. Diobong bisa ngobong mulutnya men. Ya. Atau kayu apa yang wangi selain haru apa? Cendana. Pokoknya kayu-kayu wangi apapun nanggung itu cuman gak siwak, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, sekaligus saja atau sekalian aja. Apa? Pakai kayu yang apa namanya? Yang wangi itu nggak boleh sama Nabi Muhammad SAW, tidak diperbolehkan. Kemudian wal qosob ini bahasa sederhananya adalah pering. Siwak ulang Arab, Indonesia kalau akhirnya pun juga pering. Sosok ngeluka apa gitu lah. Ada orang siwak banyak pering gak dalamnya. Indonesia, Arab ada nggak? Seumpama ada. Pula kayu Arab, kayu Indonesia. Ada kayak kayu ulin, atau kayak kayu tinggi ya. Tidak seperti itu. Ada aturannya kami. Jadi tidak diperbolehkan oleh Nabi. Kenapa? Karena pasti mudarat. Yang nomor 2, tidak cocok dengan gigi atau gusi kita ini, tidak cocok. Fa'inahu, maka sesungguhnya yuridul iklah. Kalau kita berani bersiwak selain dengan kayu yang dinisbatkan untuk bersiwak tadi, yuridul iklah. Apa maknanya? Gampang apa? Bogan atau copot giginya. Gampang copot. Mana ono sing nyauti, "Oh, mbahku nggih susur gak copot." Tahu susur? Nginang bae. Ala kulli hal, kalaupun niatnya adalah supaya menghilangkan bau tak sedap, maka termasuk bagian dari sunnah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih kalau kita sedang membaca Quran, kita hormat kepada ayat-ayat Al-Quran dengan cara apa? Jangan sampai ketika kita ngaji atau terkesan itu keluar bau yang tidak sedap. Saya masih ingat ngaji di pondok itu habis subuh, habis subuh. Kulit santri koperno jeding. Lek koperno jeding tangi turu melek-melek langsung wudu salat subuh marang ngaji mangap ngene ngarep ustaz. Jan ustaz khusus mandek-mandek aja. Nang ustaz, astagfirullah belum padahal mampuan. Apa? Cara ya apa itu ustaz itu pernah dari sing sadar. Apa mau ngeplak-ngeplak aja. Paham ya? Lah itu maknanya apa? Ingin ngajar apik gara-gara sesuatu yang karihah tadi, yang nggak enak itu. Akhirnya apa? Menunda sesuatu yang baik. Makanya kita upayakan apapun yang menjadi syariat Nabi khususnya bersiwak, yaitu untuk ibadah. Semuanya itu ada alasannya adalah untuk ibadah. Ibadah paling utama adalah meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya kan? Monggo. Apakah sikat gigi itu bisa menjadi pengganti sebagai bersiwak ya? Apakah sikat gigi bisa menjadi pengganti bersiwak? Kalau pengganti itu mestinya setara. Sehingga diciptakanlah odol biar bersiwak. Ada nggak? Ada. Kalau wujudnya siwak itu tidak bisa tergantikan dengan apapun. Siwak tetap siwak pada wujudnya. Tapi kalau tujuan membersihkan bisa. Tapi afdoliyahnya tetap siwak. Jenengan punya tujuan ketika bersiwak untuk menghilangkan bau mulut, ketika pakai sikat gigi juga menghilangkan bau mulut, tapi afdoliyahnya siwak, tapi tidak meninggalkan tujuan.
Maka kalau itu menjadi pengganti tidak bisa menjadi pengganti. Opsi lain boleh, tapi namanya pengganti mestinya setara. Paham ya? Jadi kalau sikat gigi tujuannya sudah masuk, tapi untuk fadilahnya belum. Apalagi dia sudah gigi mau sholat dipakai siwak sudah. Tapi kalau mengatakan pengganti, usah kita itu sudah ada order, tidak bisa. Kalau mengganti fadilah ya, kalau mengganti kalau tujuannya sama-sama menghilangkan bau mungkin sama. Tapi kalau mengganti daripada fadilah siwak tidak bisa. Bisa dimana? Bisa ada lagi. Akhirnya nanti beli rumah untuk modal semua siwak. Untuk apa? Tujuan sama, yaitu menghilangkan bau apapun. Termasuk apa yang umur itu apa namanya? Listerin. Nah, termasuk itu. Kalau jangan tujuannya untuk menghilangkan bau, masuk. Tapi kalau sebagai pengganti siwak tidak bisa. Ada lagi? Cukup ya. Al-Fatihah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.